Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Gak nyangka saya udah minggu keberapa nih, minggu ketiga ada di Amerika. Dan selama seminggu terakhir akhirnya keluarga datang. Bisa menemani, gak sendirian lagi. Dan fisik boleh capek tapi roh bersuka cita. Semangat terus untuk melihat banyak orang dilawat Tuhan. Amin. Minggu lalu keliling ke BMC Colorado dan saya melihat pertumbuhan yang luar di sana dan jemaat Tuhan yang semakin solid, luar biasa. Dan saya melihat Tuhan sedang pakai BMC di mana-mana dengan luar biasa. Yang setuju kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Nah, izinkan hari ini melalui Christmas Rally ya di bulan Desember ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang pemulihan. Katakan pemulihan. Nah, saya kasih judul ini, menabur air mata menuai sukacita. Amin. Menabur dengan air mata engkau akan menuai dengan sukacita yang berlimpah. Mazmur 126 kita baca sama-sama. Pengharapan di tengah apa? Penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan. Ketika Tuhan apa? Memulihkan keadaan Zion. Itu artinya setiap kita. Keadaan kita seperti orang yang lagi apa? Bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan apa? Tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada siapa? Orang-orang ini, kepada setiap kita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita harus apa? Bersukacita. Slide berikutnya. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Nah, kalau Anda lihat ya, 3 ayat pertama. Itu sebenarnya itu lagi bicara tentang apa yang pernah dilewati sebelumnya. Karena Mazmur 126 ini bicara bagaimana Tuhan bisa membawa kembali bangsa Israel itu dari pembuangan, dipulihkan. The lost years, tahun yang terbuang dengan sia-sia, Tuhan bisa pulihkan dengan luar biasa. Ini yang terjadi. Mereka lagi flashback lihat ke belakang dan mereka mengingat kebaikan Tuhan di sana. Nah, ayat 4 itu kondisi mereka sekarang. Setelah Tuhan pulihkan kami, bisa membawa kami kembali ke tanah air kami. Mereka punya doa yang luar biasa. Pulihkanlah keadaan kami lebih lagi ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Memulihkan batang air kering di tanah Negeb ini seperti sesuatu yang gak masuk akal. Tapi selalu ingat Tuhan kita kan Tuhan yang paling jago bikin mujizat. Yang gak masuk akal bisa jadi kenyataan, itu Tuhan kita. Orang-orang yang menabur dengan apa? Mencucurkan apa? Air mata. Akan menuai, sama-sama katakan dengan apa? Bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan apa? Menangis. Sambil apa? Nabur benih terus. Alkitab ngomong pasti apa semoga? Pasti. Katakan pasti. Pasti pulang dengan apa? Sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kata sambil membawa berkas-berkasnya di dalam terjemahan yang lain dipakai kata ini. Sambil membawa tuaian yang berkelimpahan. Ini. Siapa hari ini pengen ngalami pemulihan Tuhan dalam hidupnya? Terus pengen ngalami. Saya percaya selama nafas masih ada. Masih banyak kisah pemulihan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Tuhan gak pernah berhenti bekerja. Ingat, selama nafasmu masih ada area yang Tuhan mau kerjakan di hidupmu. Dia mau pulihkan Anda. Nah, Tuhan adalah Tuhan yang suka memulihkan. Kita mesti ngerti itu dulu. Dia memanggil dirinya sebagai Yehovah Rafa. Tuhan yang menyembuhkan atau Tuhan yang memulihkan. Di dalam bagian yang lain ada satu orang yang dikasih nama Eliashib. Itu punya arti. Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Tuhan tuh suka memulihkan. Kalau kita baca Kejadian 3 ayat 15, setelah Adam dan Hawa mereka bikin dosa, Tuhan gak perlu pakai tunggu lama.
enggak. Langsung dibuat cerita kisah pemulihan, kisah penyelamatan. Supaya hubungan antara manusia dan Tuhan itu kembali pulih. Kita tulis Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini bicara antara iblis dan manusia. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu iblis. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya dari keturunan perempuan itu bicara tentang siapa? Yesus. Suatu kali keturunan dari wanita itu akan meremukkan kuasa dari iblis. Dan maut dikalahkan. Melalui apa? Kelahiran Yesus. Tuhan itu adalah Tuhan yang paling suka memulihkan hidup kita. Amin. Karena reputasi Tuhan itu ada di dalam diri kita. Beneran. Kalau sebuah produk rusak, itu yang kesel siapa? Yang bikin, betul kan? Makanya pabriknya selalu kepingin dengan segera untuk apa? Pulihkan yang diciptakan. Demikian juga dengan setiap kita. Apapun yang kau alami, kerusakan, kegagalan, kejatuhan yang kau alami, Tuhan kepingin pulihkan setiap kita. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, Tuhan suka memulihkan kita. Dia gak mau tunggu lama-lama. Dan Tuhan akan lakukan banyak cara supaya hidup kita pulih. Sekalipun ada harga yang mahal yang harus dibayar. Itulah Tuhan kita. Dia gak main-main sama kita. Dia rindu melihat hidupmu itu menang. Dia rindu untuk melihat hidupmu itu mengalami pemulihan yang dahsyat. Ada sebuah kisah di Alkitab. Yesus itu mau kembali ke satu daerah. Mestinya gak perlu lewat Samaria tuh. Gak perlu. Tapi tahu gak? Yesus sengaja memilih daerah yang gak dilewati orang Yahudi. Karena orang Yahudi sama orang Samaria itu gak berteman. Tapi dia sengaja untuk lewat ke sana dalam keletihannya. Yang terjadi apa? Dia menunggu seorang wanita yang 5 kali pernikahannya gagal. Karena Tuhan mau pulihkan dia. Tuhan sampai tunggu. Lihat. Dia sengaja ngambil jalan yang gak biasa. Jalan yang lebih ribet. Supaya melihat satu wanita yang rusak hidupnya. Tapi akhirnya dipakai jadi penginjil buat satu kota. Tuh. Tuhan itu Tuhan yang selalu mau memulihkan. Tuhan rela, Yesus itu rela diolok-olok ketika apa? Ketika dia mau pergi ke rumah Zakeus. Karena Zakeus itu orang yang paling dibenci di kota Yeriko. Tapi Yesus rela bayar harganya. Dia dengar olok-olokan itu dari banyak orang. Supaya melihat satu orang pemungut cukai ini. Kalau dia dipulihkan hatinya, satu kota akan diberkati. Lihat. Manusia boleh mengolok-olok Anda. Tetapi Tuhan lihat masa depanmu yang penuh dengan kemenangan. Yesus sampai diolok-olok sama oleh orang Farisi gara-gara apa? Menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lihat, Tuhan tuh rela bayar harganya demi kita itu ngalami pemulihan loh. Tanggap ini. Jadi hari ini jangan salah kenal tentang siapa Tuhan. Tuhanmu tuh selalu rindu memulihkan setiap kita. Bahkan dia rela jadi manusia, dia Tuhan yang tidak terbatas. Harus jadi terbatas, jadi manusia. Dan akhirnya dia mesti mati di atas kayu salib demi membayar dosa kita semua. Betul? Dia rela bayar harganya supaya hidup kita dipulihkan. Roma 8 ayat 33 mengatakan siapa yang berani mendakwa kita yang telah dipilih Allah menjadi miliknya. Dialah yang telah mengampuni kita dan memulihkan hubungan baik antara kita dan dirinya sendiri. Kita yang bikin dosa, Tuhan yang jabatan tangan untuk pulihkan Anda dan saya. Lucu ya? Tapi itulah Tuhan kita. Begitu cintanya luar biasa sama kita. Nah Tuhan kalau pulihkan kita, itu selalu lebih baik daripada keadaan kita sebelum kita jatuh. Kita perlu ngerti ini. Makanya tadi kalau kita baca keadaan ketika dipulihkan seperti orang yang bermimpi. Gak masuk akal. Tuhan kalau pulihkan itu terlalu dahsyat, katakan amin. Yesaya 60, 15-17 dikatakan dengan luar biasa. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan. Ketika engkau dibenci. Tidak disinggahi seorang pun. Sekarang
Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan apa? Turun temurun. Lihat ini, ayat berikutnya. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Siapa dia? Juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. 17, ini ayat dahsyat. Sebagai ganti apa? Engkau hilangnya tembaga di musim yang lalu. Tapi kalau Tuhan pulihkan, dia mau ganti dengan emas. Dan sebagai ganti apa? Besi. Yang digantikan sama Tuhan, aku akan membawa apa? Perak. Sebagai ganti kayu, dikasih apa? Tembaga. Selalu ketika diganti, value-nya lebih tinggi. Itu loh Tuhan kita. Sebagai ganti batu, diganti besi. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yes. Makanya kenali siapa Tuhan. Tuhan kalau pulihkan kita tuh gak main-main. Selalu jauh lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Kita lihat satu ayat lagi. Keluaran 22 ayat 1. Tuhan tuntun Musa untuk bikin namanya hukum-hukumnya Musa. Itu dari Tuhan hikmatnya. Tuhan yang bicara sama Musa bagaimana mengatur bangsa itu. Dikatakan seperti ini. Musa kasih tahu sama bangsa Israel. Apabila ada orang yang curi seekor lembu atau seekor domba dan membantainya, ada orang yang curi itu atau menjualnya, maka dia harus bayar gantinya. Kalau dihilangkan satu, dicuri satu, harus diganti 5 ekor lembu, ganti lembu itu. Dan 4 ekor domba, ganti domba itu. Hilangnya 1, digantinya 5. Hilangnya 1 domba, digantinya 4. Hari ini tangkap kata-kata profetik ini. Apapun yang pernah tercuri di masa lalumu, Tuhan bisa gantikan jauh lebih dari itu. Bersukacitalah hari ini. Bersukacitalah hari ini. Pak Yongki barusan dari Jepang. Saya mau tanya, Pak Yongki ngerti sebuah kerajinan dari Jepang namanya kintsugi? Tahu? Kita coba lihat, ini menarik. Kintsugi itu adalah seni tradisional dari Jepang, ya. Yaitu apa yang dilakukan? Merangkai kembali keramik yang sudah pecah. Nah, sudah pecah ya sudahlah ya. Tapi orang Jepang itu terlalu kreatif. Yang sudah pecah dirakit kembali, dikasih itu namanya tinta emas, campuran pernis bubuk emas. Akhirnya dirangkai kembali, jadilah kembali keramik itu utuh. Ada bekas ininya, kalau Anda lihat gambarnya itu masih ada bekas retaknya. Tapi ada apa? Tinta emas di sana. Justru gara-gara pecah dikasih tinta emas, harganya jauh lebih mahal. Hari ini kalau engkau merasa hidupmu rusak, hari ini Tuhan sedang berkata, aku bisa membuatmu jadi baru. Nilaimu akan diangkat Tuhan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Udah di hadapan Tuhan itu tidak ada satu pun yang tidak bisa dipulihkan. Sekelam apapun, serusak apapun di tangan penciptamu semuanya beres. Tuhan mau memulihkan, tapi tergantung dari respon kita. Nih. Kita mulai masuk. Sisi Tuhan sudah mengulurkan tangan. Kita mau untuk terima jabatan tangannya apa enggak? Kita coba lihat satu ayat. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami, Paulus berkata, ini utusan-utusan Kristus. Melalui kami Allah sendiri menyampaikan pesannya. Atas nama Kristus kami mohon dengan sangat, terimalah uluran tangan Allah yang memungkinkan kalian untuk berbaik dengan Dia. Terimalah apa? Uluran tangan Allah. Kristus tidak berdosa,
Tetapi Allah membuat dia menanggung dosa kita supaya kita berbaik kembali dengan Allah karena bersatu dengan Kristus. Tanpa Tuhan kita ini gak punya masa depan loh. Kelihatannya bernafas tapi sebenarnya gak ada kekuatan. Kelihatannya luarnya kelihatannya oke, tapi dalamnya sedang berjalan menuju kebinasaan. Kekuatanmu itu terbatas. Kita lagi ngalami apa dikit sudah panik tentang masa depan kita. Tapi lucunya Tuhan gak pernah panik apapun kondisimu. Karena dia selalu punya cara untuk memulihkanmu. Kita mau gak terima uluran tangannya, harus ada apa? Respon kita. Mau ngalamin hidup yang kekal. Alkitab ngomong, mulut mesti ngaku, hati mesti percaya. Gini loh, air sudah mau dikasih sama Anda, tapi kalau mulut gak pernah terbuka, air itu gak pernah Anda minum, betul? Ada orang kasih Anda air, tergantung Anda mau buka mulut apa enggak. Tuhan mau memulihkan, tapi tergantung respon kita mau bertindak enggak. Nah, kita ajarkan satu prinsip yang sederhana. Kalau mau dipulihkan harus ngikutin caranya Tuhan. Amin. Saya suatu kali dikasih pewahyuan sama Tuhan gini. Suatu kali saya mesti benerin handphone saya. Saya kesel karena mesti nunggu. Namanya kita mau benerin handphone kita. Service centernya akan ngomong kayak gini, Pak ini handphonenya rusaknya ini. Kalau benerin Bapak butuh nunggu sekian lama, spare partnya baru ready itu tanggal sekian. Bapak mau nunggu apa enggak? Betul kan? Kan ada caranya. Kalau Anda enggak mau nunggu, artinya handphone Anda enggak pernah beres. Betul? Kalau hidup Anda mau dipulihkan sama Tuhan, ikuti caranya Tuhan dong. Ikutin yang Tuhan mau. Nah kita balik. Di dalam Mazmur 126, 5-6. Alkitab ajarin caranya. Inilah doa yang luar biasa. Inilah yang pernah dialami juga. Bangsa Israel pernah melakukan ini dan mereka mengalami tuain yang luar biasa. Alkitab menulis orang yang apa? Menabur dengan apa? Mencucurkan air mata akan menuai dengan apa? Bersorak-sorai. Supaya kita bisa mengalami pemulihan harus ada taburan. Tanpa ada taburan tidak akan ada tuaian. Taburan itu iman Anda. Dan ini gak bicara uang loh. Bisa bicara itu bicara doamu. Bisa bicara itu kesungguhanmu sama Tuhan. Bisa bicara itu kasih yang Anda tabur buat orang-orang yang selama ini menyakiti Anda. Bisa bicara itu menabur pengampunan bagi orang-orang yang pernah merusak hidup Anda. Lihat, banyak hal yang kita bisa tabur. Kalau engkau pengen lihat pemulihan itu terjadi, tabur yang terbaik. Taburan itu tidak akan pernah sebanding dengan besarnya tuaian. Tangkap ini. Anda nabur benih, lihat. Benihnya kecil, betul kan? Tapi ketika Anda tanam, suatu kali akan bertumbuh jadi pohon yang besar beserta dengan banyak buah. Setuju? Besarnya taburan tidak akan pernah sebanding dengan besarnya tuaian. Makanya kalau hari ini Tuhan gerakan Anda untuk menabur satu area tertentu. Nanti saya akan sebutkan area apa aja yang Anda bisa tabur. Dan ketika Roh Kudus berbicara, taat kerjakan. Karena kisah pemulihan Tuhan sedang dinyatakan dalam hidupmu. Selalu ingat, taburan gak pernah sebanding dengan besarnya tuaian. Makanya jangan takut kalau suruh nabur. Nah kita tadi tulis yang menabur dengan mencucurkan apa? Air mata. Ini punya arti. Namanya menabur sampai mencucurkan air mata artinya taburannya gak mudah. Taburannya mahal. Taburannya gak enak. Mengampuni itu secara daging gak enak, betul kan? Rasanya kita mendingan balas saja, betul kan? Tapi tahu enggak, ketika engkau memilih untuk mengampuni, hatimu bersih, engkau akan melihat rencana Tuhan yang terbaik dinyatakan di sana. Tabur, tabur. Pakai momen Natal ini, dengar hati Tuhan. Tabur yang terbaik. Supaya engkau bisa menuai dengan bersorak-sorai.
Nggak bisa naburnya jeruk minta keluarnya durian, setuju? Ada yang sudah kangen durian? Nggak bisa. Nggak bisa Anda nanamnya pepaya dan Anda berharap menuainya apalagi buah yang rambutan. Di sini ada rambutan apa enggak ya? Ada ya. Kualitas yang Anda tabur akan menentukan kualitas yang Anda tuai. Karena itu apapun yang kau kerjakan, jangan nabur sembarangan. Selalu kerjakan yang terbaik. Apa yang ditabur dengan tidak mudah itu akan bertahan lama, luar biasa. Sesuatu yang dilahirkan dari ketidakmudahan, proses yang gak enak, percayalah nilainya akan mahal. Suatu kali saya tuh waktu dulu ya kalau bikin lagu, sampai sekarang masih sih. Tapi dulu apalagi pengalaman belum begitu banyak, bikin satu lagu aja susah. Dan ketika saya bikin lagu, saya nyanyikan di depan mami saya, "Mih, ini laguku tolong didengerin." Harapan seorang anak, lagunya itu apa? Dipuji-puji, betul kan? Wah, kamu nulis lagu bagus banget Kak Gin. Ternyata sebaliknya. Selesai saya nyanyikan lagu saya, mami saya ngomong kayak gini, "Sorry lagumu jelek banget," gitu katanya. Yang enak itu lagunya Jeffrey S. Chandra katanya gitu. Lagunya apa? Bikin orang termehek-mehek katanya gitu. Kesel banget gitu kan. Gak gampang. Itu seperti sebuah apa? Cambukan buat saya, bikin karya lagi. Baru coba bikin karya lagi, ketemulah yang namanya Sidney Mohede. Dia ngomong kayak gini, "Ki, lagumu kalau gak segera dipublish nanti gak kepake semua." Wah, saya seperti orang yang banyak tekanan, banyak tindasan, dan kok gak ada yang support saya. Air mata mulai mengalir. Tapi di musim seperti itu ada sebuah dorongan, tetap nuliskan lagu, tetap tuliskan, tetap tuliskan. Sampai akhirnya bisa mulai bikin album, sampai akhirnya 4 album bersama dengan band saya, bandnya udah mau bubar, Air Mata lagi. Lihat, perjuangannya gak mudah. Tapi melalui proses yang panjang, 2014 dalam musim yang gak mudah lahirlah lagu Kemenangan Terjadi di Sini. 2015 saya jemput papi mami saya dari airport. Terus saya dengan sengaja, waktu itu saya udah pindah ke Jakarta, sebelumnya saya tinggal di Surabaya. Saya dengan sengaja itu putar lagu Kemenangan Terjadi di Sini sekencang mungkin. Supaya papi mami saya dengar, terutama mami saya. Tak puter itu kenceng-kenceng lagu itu. Udah kan? Terus tiba-tiba mami saya ketika diputar lagu tersebut, ikut-ikutan nyanyi. "Ku yakin kau hadir di sini." Sambil nyanyi terus tanya, "Ini lagu siapa kok enak ya?" Gitu katanya. Bikin lagu kayak gini loh, gitu. Terus saya dengan tertawa saya ngomong, "Itu bukan lagunya Jeffrey S. Chandra. Itu lagunya Frankie Kuncoro. Anakmu yang dikasihi Tuhan juga." Yes. Lihat. Tapi di mobil itu ada papi saya. Gak tahu kenapa ya, orang deket kita tuh paling suka ngeritik kita ya. Namanya besi menajamkan besi, tahu nggak? Artinya besi itu mesti kalau mau tajam, besinya mesti bergesekan dengan yang lain. Nggak kaget, orang terdekat kita yang sering kali gesek kita. Mereka melihat kita bukan siapa-siapa, melihat kita nggak bisa apa-apa. Tapi yang luar biasanya sekalipun orang terdekatmu nggak melihat potensimu, Tuhan tahu potensi terbaik dalam hidupmu. Amin. Papi saya kritik saya, "Lagu kok gak kreatif?" Katanya gitu. Udah bikin lagu susah, penuh cucuran air mata, ngelewati proses yang gak gampang. Lagu kok gak kreatif? Maksudnya gimana sih lagu gak kreatif? Kata-katanya itu loh cuma di sini terus. "Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini lagi. Kemenangan terjadi di sini lagi." Enggak kreatif lagunya. Kalau lagu itu kreatif, yang pertama di sini, yang kedua di situ, yang ketiga di sana, itu baru kreatif. Kesel rasanya. Bikin lagu susah loh, Pi. Lihat,
Gak enak ya, gak mudah ya. Tapi luar biasanya 2017 ketika lagu itu dikemas dan saya waktu itu duet dengan Kak Sydney Mohede. Gak nyangka lagu itu memberkati banyak orang dengan luar biasa. Membuka banyak pintu yang selama ini tertutup. Tuhan begitu dahsyat. Lebih dahsyatnya lagi, papi saya itu kan juga seorang pengkhotbah. Selesai khotbah sekarang nyanyinya, ku yakin gitu. Saya sempat kritik gitu. Pi gantian ya Pi ya, dulu kan kritik aku, tak kritik balik boleh enggak Pi? Kok dinyanyikan lagunya, katanya lagunya enggak kreatif. Tiba-tiba papi saya ngomong kayak gini, enggak ternyata lagumu diurapi Tuhan luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, lihat. Bisa jadi engkau tertindas ketika engkau mengerjakan yang terbaik. Kok enggak ada orang support saya ya? Tuhan engkau ada di mana? Kok orang enggak menghargai saya? Mungkin taburanmu penuh dengan air mata. Kok aku sudah melakukan seperti ini? Kok selalu disalahpahami? Lihat. Tangkap ini. Manusia bisa tidak melihat yang kau kerjakan, Tuhan tetap melihat. Manusia bisa tidak menghargai yang kau lakukan, Tuhan akan melihat dan menghargai apa yang kau kerjakan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sesungguhnya. Manusia tidak menghargai Anda, Tuhan bisa mengangkatmu dengan cara yang kreatif. Tabur yang terbaik. Tidak dilihat manusia enggak apa-apa, Tuhan tetap lihat. Dari Tuhanlah promosi kita datang. Makanya engkau menabur, jangan sembarangan. Lakukan yang terbaik. Saya tadi pagi udah bangun jam 4 pagi lebih. Di tengah dinginnya Philadelphia. Tadi saya ngecek, wah New York apalagi lebih dingin ya. Tapi kebetulan heater di apartemen di mana saya tinggal di Philadelphia itu udah mentok, ternyata masih dingin juga gitu. Saya mesti bangun pagi, mesti persiapan. Hari ini khotbah 3 kali. 3-3-nya mesti dengan tema yang berbeda, bayangkan perjuangannya. Habis itu diminta sama Pak Lukas, Frankie tolong kalau sebelum khotbah tolong worship dulu, mikir lagunya, betul kan? Berarti kan harus ada apa? Warming up vokal pagi hari. Di tengah mandi saya mulai bayar harga. Orang gak lihat. Saya sudah vocalizing, warming up vokal supaya apa? Ketika sepanjang hari ini melayani, suara yang terbaik bisa saya keluarkan. Itu taburan air mata, orang gak lihat, Tuhan tetap lihat. Kerjakan yang terbaik. Kerjakan yang terbaik. Mungkin kau harus melakukannya dengan air mata, tapi kau akan menuai dengan sorak-sorai. Kita menuliskan 126 Mazmur ayat 6. Siapa menabur benih sambil berjalan maju. Katakan berjalan maju. Ini punya arti loh. Artinya apa? Ketika engkau menabur, kalau engkau pengen lihat pemulihan dari Tuhan, hidupmu jangan lihat ke belakang terus dong. Orang kalau jalan maju lihatnya ke belakang terus lama-lama nabrak, betul kan? Betul gak? Suatu kali saya pernah loh. Gara-gara mungkin lihat seseorang ada kejadian menarik. Ini saya nggak tahu ternyata di depan saya itu udah ada tiang. Dar langsung ketabrak. Lihat. Gara-gara apa? Lihat ke belakang akhirnya nggak bisa lihat ke depan dengan baik. Padahal di depan itu yang terbaik sedang menanti. Apapun yang hilang, apapun yang gagal dalam hidupmu, maju aja terus bersama dengan Tuhan. Yang lama nggak bisa diubah. Tapi yang baru Tuhan bisa kerjakan dalam hidupmu. Pandang aja Tuhan. Terus nabur sekalipun itu tidak mudah. Antara taburan dan tuaian selalu ingat ini, ada namanya ruang tunggu. Katakan ruang tunggu. Ini gak enak memang, saya tahu. Gak bisa kita ngomong kita menabur hari ini tiba-tiba besoknya langsung berbuah lebat. Sometimes dalam hidup ada waktu namanya ruang tunggu atau ruang menanti. Tapi Alkitab berkata, Yesaya 40, pemusik bisa maju. Kita baca sama-sama ayat ini. Tetapi sama-sama katakan orang-orang yang apa? Menanti. Nantikan Tuhan. Engkau akan mendapat apa? Kekuatan baru. Dalam masa penantianmu, tambah intim sama Tuhan. Nantikan Tuhan.
Orang namanya menanti itu suka mencari. Istri saya kalau menanti saya pulang, dia akan sering tanya, yang kamu pulang jam berapa? Lihat, orang namanya menanti itu artinya mencari. Dia mau menunggu dengan sabar. Karena kita tahu waktu Tuhan waktu yang terbaik. Orang yang terus menanti-nantikan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dengan segenap hatinya. Mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Mereka akan mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan apa? Kekuatan sayapnya. Berlari dan tidak menjadi apa? Lesu. Ada orang-orang mungkin hari ini lagi penuh semangat, makanya seperti orang yang berlari. Ketika engkau menanti-nantikan Tuhan, kekuatan Tuhan akan selalu ada di hidupmu. Tapi mungkin ada orang-orang yang berjalan, udah lesu, udah capek. Tapi jalan terus aja. Selama engkau menanti-nantikan Tuhan, Tuhan bisa kasih engkau kekuatan yang baru. Engkau gak jadi lelah lagi. Bukan karena engkau hebat, tetapi karena ada kekuatan Tuhan yang selalu menopangmu. Amin. Saya akan tutup dengan ini. Coba lihat hidup kita ke belakang yuk. Tanpa kita sadar, kita ada hari ini. Itu karena apa yang kita tabur di masa lalu kita. Betul? Ada beberapa yang mungkin coba apply visa Amerika berulang kali akhirnya bisa lolos. Ada orang yang coba urus pekerjaan sana sini karena engkau gigih dan akhirnya engkau menuai yang terbaik hari ini. Lihat, yang ada di tanganmu hari ini itu karena taburan air matamu di musim yang lalu. Dan kau bisa menuai dengan baik hari ini. Kemarin saya di Colorado, saya mendengarkan kesaksian namanya Pak Situmeyang dan Ibu Jenny. Mungkin Pak Yongki kenal. Ini seseorang jemaat yang luar biasa di BMC Colorado. Dan mereka tuh cerita tentang kisah cinta mereka. Dia cerita, Bu Jenny-nya ngomong, Pak Franky saya mau cerita bagaimana kami berdua bisa menikah. Itu nama Pak Situmeyang, sebenarnya itu adalah kakak dari pacar saya dulu. Kok bisa? Saya langsung dengerin ini menarik, ini udah kayak drama Korea kalau kayak gini nih. Saya dengerin kisahnya gitu, tapi dia gigih luar biasa. Sampai akhirnya adiknya disuruh ngalah, akhirnya kakaknya yang dapatkan hati saya gitu. Itu Pak Situmeyang Pak, datang ke rumah saya bawa pisang setundun gitu. Ya, zaman itu kan bawanya pisang ya kan. Untuk menunjukkan cintanya orang yang begitu gigih. Sampai akhirnya hati saya luluh. Akhirnya mau menikah dengan dia. Lihat. Kegigihan. Itu membuahkan hasil yang luar biasa. Kita buka rahasia dikit boleh sayang. Saya ini sama istri itu 4 kali putus nyambung waktu pacaran. Tapi bersyukur dapat istri yang begitu gigih luar biasa. Dan akhirnya ketika dia gigih saya terbangun kembali. Oh ini aja gigih gitu loh yang wanita. Saya akhirnya dikuatkan oleh banyak orang waktu itu. Dan saya melihat ada tanda-tanda peneguhan dari Tuhan dan segala macam. Baru akhirnya saya berani melangkah. Dan akhirnya kita menikah. 11 tahun pernikahan seringkali banyak hal gak mudah. Banyak tangisan air mata yang mungkin orang gak tahu yang kami alami. Tapi hari ini kalau keluarga kami dipakai Tuhan luar biasa. Keluarga kami mengalami begitu banyak kesaksian Tuhan. Itu karena apa? Karena kami seringkali menabur dengan air mata. Dan kami menuai dengan bersorak-sorai. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yes. Saya masih mau kesaksian sedikit tentang Bu Jenny tadi yang saya ceritakan. Dia ngomong kayak gini, Pak Franky saya punya kesaksian lagi. Wah ibu ini kesaksiannya banyak banget gitu. Jadi saya makan sama mereka ini sampai diundang makan 2 kali karena kesaksiannya berlanjut terus gitu. Mereka tuh luar biasa loh, kerja sampai pagi, paginya ngajak kita makan. Ya kan? Mereka kerja di beberapa perusahaan gitulah pokoknya. Pagi-pagi ajak kita makan. Pak saya mau kesaksian. Saya tuh ya Pak, cuma kepengen tergerak hati saya untuk seringkali bawa roti. Karena kebetulan saya kerja di pabrik roti Pak. Saya pulang itu bawa roti saya bagikan ke tetangga saya. Karena saya tahu tetangga saya itu suka roti, saya cuma nabur roti. Saya sering kali kasih roti sama keluarga itu dan dia sering kali ngomong terima kasih, kami gak bisa balas apa-apa. Tapi luar biasanya gini, suatu kali ketika rumah saya itu snownya udah numpuk Pak. Wah itu udah begitu tinggi. Nah saya sama bapak ini kan kesulitan untuk membersihkan. Tiba-tiba itu anaknya tetangga sebelah itu keluar dan bantu saya.
Dan semenjak hari itu, tiap kali dia lihat ada tumpukan snow sedikit aja Pak, itu dia langsung keluar rumah untuk bantu saya. Jadi ternyata luar biasanya gini, saya cuma kasih roti, saya dapat snow-nya selalu beres, selalu bersih. Tuh lihat. Lucu ya. Naburnya roti, nuanya apa? Cleaning service. Gratis. Dia ngomong, Pak kalau bersihin segini, lumayan Pak kalau panggil orang Pak. Modalnya cuma roti, ketulusan hati, kemurahan hati. Itu ternyata dikejar kemurahan Tuhan. Tapi bisa jadi juga ya, satu sisi yang lain, mungkin dalam hidup kita, kalau kita lihat ke belakang, mungkin ada hal-hal yang buruk yang kau pernah tabur. Tapi jangan takut, beneran. Apapun kisah kelam yang engkau alami, mungkin di masa lalu engkau menabur banyak perkataan buruk, gosip, suka nipu, suka ngajak berantem, orangnya ribet, sampai akhirnya banyak hubungan yang rusak. Menabur seperti itu yang buruk, hubungan rusak. Bisa jadi di musim yang lalu engkau pernah menabur kualitas pekerjaan yang buruk, hidupmu sembarangan, hatimu terlalu keras, gak mau bertobat. Akhirnya apa? Terlalu banyak penundaan rencana Tuhan yang terbaik terjadi di hidup kita. Tuhan gak mau delay itu terjadi, tetapi karena keputusanmu itulah yang membuat akhirnya Tuhan mau gak mau delay dulu ya. Hari ini Tuhan mau bereskan hidup kita. Supaya apa yang tertunda, apa yang terhilang Tuhan bisa kembalikan dengan berlimpah. Mungkin ada beberapa yang naburnya gak jaga makanan. Makanan seenaknya terus ya. Sampai akhirnya apa? Menuai kondisi kesehatan yang gak baik. Hari ini kalau Tuhan ingatkan di area ini bertobatlah, amin. Supaya apa? Supaya kita tetap sehat dan bisa dipakai Tuhan luar biasa. Makanan perlu dijaga juga. Bisa jadi kita seringkali menabur manajemen waktu yang seenaknya kita sendiri. Gak baik, kita gak bisa ngatur waktu. Kita begitu banyak mengejar ambisi pribadi. Dan akhirnya kehilangan banyak waktu dengan keluarga. Keluarga akhirnya menjadi apa? Berantakan. Anak-anak gak deket sama kita. Akhirnya gak bisa melihat kita ini sebagai figur yang bisa menginspirasi mereka. Tapi hari ini ingat, hari ini harinya Tuhan. Hari pemulihan buat setiap kita. Apapun yang rusak, Tuhan bisa pulihkan. Kita memandang di depan sama-sama. Taburlah apa yang kita bisa lakukan hari ini. Taburlah keintiman dengan Tuhan, maka engkau akan menuai kehidupan yang berkelimpahan. Orang yang menabur keintiman dengan Tuhan, dia mau bayar harganya, dia mau tabur itu. Selalu ada kekuatan, sukacita, tuntunan Tuhan, dan karakter yang Tuhan bisa pulihkan. Orang yang menabur firman, kita tulis di Lukas 8 ayat 11, benih itu ialah firman Allah. Engkau perkatakan firman, engkau mau belajar firman, engkau mau simpen firman. Apa yang kau tabur engkau akan ketuai. Alkitab ngomong, ketika kau menabur firman dan hatimu selalu terbuka sama Tuhan, engkau akan menuai minimal 30 kali lipat. Dahsyat. Gak usah mikir bakal nuai berapa. Selama engkau menabur, tuaian pasti ada kok. Taburlah perkataan yang baik, maka engkau akan menuai buah yang baik dari hidupmu. Your word, kata-katamu, creates your future. Kata-katamu akan menciptakan masa depanmu. Hari ini jangan tabur lagi perkataan negatif. Katakan perkataan iman dalam hidupmu, katakan amin. Dan engkau akan menuai keajaiban Tuhan bisa terjadi. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Hari ini tabur ucapan syukur supaya selalu ada kekuatan baru dalam hidupmu. Jangan ngomel terus. Ngomel itu melemahkan kekuatan kita. Tapi kalau orang bersyukur, sukacita Tuhan memenuhi kita. Taburlah kekudusan. Anggap ini. Taburlah apa? Kekudusan, hidup yang kudus. Engkau akan menuai kedahsyatan Tuhan. Taburlah kasih pengampunan. Maka engkau akan menuai hatimu bersih. Dan engkau bisa menerima banyak rencana, kebaikan, kemurahan Tuhan. Melalui banyak orang yang Tuhan bisa kirimkan. Taburlah pekerjaan yang terbaik, lebih dari yang diharapkan. Engkau akan menuai nama yang baik dan kepercayaan yang terbaik. Taburlah hormat, engkau akan menuai hormat. Kalau Anda mau dihargai,
tabur dulu menghargai orang lain. Katakan amin. Yes. Taburlah waktu untuk belajar lagi. Beberapa Anda saya yakin Tuhan sedang dorong Anda, yuk belajar lagi, baca buku lagi. Ada link-link YouTube yang mungkin Anda bisa lakukan lagi. Ada workshop, ada seminar, ada teman yang bisa tempat Anda belajar. Hari ini sebuah dorongan yang kuat, ayo belajar lagi. Orang yang mau menabur untuk belajar lagi akan menuai perluasan dari Tuhan. Orang yang menabur kesabaran, engkau akan menuai kebesaran. Saya tambahkan dikit. Orang yang menabur doa akan menuai jiwa-jiwa. Orang yang menabur kesaksian, engkau akan menuai banyak orang akan dikuatkan dari hidupmu. Ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Sambil bangkit berdiri ya, katakan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, katakan, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sekali lagi, bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu. Kalau kami mesti menabur, kami mesti menanti, Tuhan kami mau. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Yes, bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, yang tak mudah melewati cobaan. Ku tetap percaya, waktu Tuhan naikkan lebih dahsyat lagi, yes, dengan iman. Oh, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes. Lewati cobaan, aku mau percaya. Katakan, pasti. Sekali lagi nyanyikan, waktu Tuhan pasti. Kami mau menanti, kami mau menabur. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Lewati cobaan, ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi katakan, lewati cobaan, ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ambil waktu 2-3 menit ke depan ini. Ketika firman ini disampaikan, cuma keyboard aja boleh nggak? Cuma keyboard aja. Ambil waktu tenang saat ini. Dari tadi saya percaya ada beberapa dari Anda, ya aku butuh pemulihan dari Tuhan. Ingat hari ini Tuhanmu Tuhan yang memulihkan. Dia sampai mau bayar harganya, datang ke dunia, rela menjadi terbatas, rela untuk datang sebagai bayi loh, anak itu. Dia mau bayar harga itu sampai akhirnya dia rela untuk disalibkan. Supaya engkau dipulihkan,
supaya hidupmu diselamatkan. Lihat, Tuhanmu itu Tuhan yang selalu memulihkan dan mau berharga untuk itu. Dia mau hidupmu sembuh, Dia mau karaktermu sembuh, Dia mau pernikahanmu sembuh, Dia mau keuanganmu sembuh, Dia mau karaktermu sembuh, Dia mau hubunganmu sembuh. Tuhanmu itu Tuhan yang memulihkan. Dia gak rela ketika kau dalam keadaan yang rusak. Tuhan gak mau. Dia Tuhan, Yehova Rafa itu. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Itulah Tuhanmu. Tapi untuk bisa mengalami pemulihan harus ada tindakan dari kita. Harus ada tindakan dari kita. Saya mau ngundang, ada gak di tempat ini, di momen Natal ini, mungkin kau belum pernah terima Yesus, Juru Selamat itu dalam hidupmu secara pribadi. Engkau belum pernah menaikkan doa secara pribadi, Yesus itu Juru Selamatmu. Undangan itu ada buat engkau, Dia mau memulihkan hidupmu. Dimulai dengan Yesus masuk di dalam hidupmu. Kalau ada di antara Anda yang hari ini kau datang ke tempat ini secara pribadi, engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Anda bisa angkat tangan karena saya mau doakan Anda. Kisah pemulihan Tuhan sedang terjadi di hidupmu. Saya menantikan momen ini. Ada gak di antara kita yang datang ke tempat ini? Kalau ada, engkau bisa angkat tangan tinggi-tinggi. Engkau gak pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ya, saya melihat ada satu tangan terangkat. Ya. Tuhan kau luar biasa. Ada beberapa tangan yang terangkat. Tuhan kau luar biasa. Kalau tanganmu terangkat, Anda bisa ikuti doa saya. Singer bisa ikuti juga, tirukan doa yang saya naikkan. Ketika engkau mengangkat tangan, katakan doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Engkaulah Juru Selamatku yang hidup. Engkau datang 2000 tahun yang lalu untuk memulihkan aku. Hari ini aku datang memenuhi panggilanmu. Masuklah di dalam hidupku, tinggallah di dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Juru Selamat buat aku. Mulai hari ini aku punya hidup yang kekal. Sorga menanti hidupku selama di bumi dipulihkan sama Tuhan luar biasa. Roh Kudus, lawat aku, berikan aku kegairahan untuk intim dengan Engkau, untuk mencari wajah-Mu, untuk membaca firman-Mu, untuk beribadah. Mulai hari ini berikan aku hati yang rindu memuji-Mu Tuhan di setiap waktu dalam hidupku. Hari ini aku menjadi anak-Mu kembali. Aku orang yang dibebaskan. Dosaku sudah diampuni. Aku disembuhkan. Hatiku dipulihkan. Aku percaya Tuhan kau pakai aku menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih hari ini, hari pemulihan terjadi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Kasih tepuk tangan sama-sama, katakan amin. Yang kedua saya mau berdoa secara khusus. Hari ini ada enggak di tempat ini kau datang dan kau tahu aku butuh pemulihan dari Tuhan. Bisa jadi mungkin nama baikmu rusak. Bisa jadi mungkin hidupmu gak jelas mau kemana. Bisa jadi keluargamu sedang mengalami masalah. Bisa jadi keuanganmu lagi bermasalah. Bisa jadi ada sesuatu yang keterikatan akan dosa yang membuat hidupmu jadi rusak. Apapun itu, karaktermu, apapun itu yang rusak, datang sama Yesus. Dialah Juru Selamat. Dialah Tuhan yang memulihkan. Ketika kau datang, kau bisa angkat tanganmu tinggi-tinggi dan izinkan saya berdoa bagi Anda. Yes, saya melihat ada tangan-tangan yang terangkat. Ya, Tuhan, kau melihat setiap tangan yang terangkat. Engkau tahu kondisi kami. Ketika tangan kami terangkat, itu tanda kami percaya Tuhan sanggup pulihkan kami. Masa lalu, the lost years, masa lalu yang kelam, masa lalu yang gagal, masa lalu banyak berkat yang tercuri. Hari ini kami dengan firman-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu memulihkan jauh lebih indah dari sebelumnya. Keadaan kami seperti orang bermimpi karena rasanya gak masuk akal, tapi itulah Tuhan yang bisa membuat masuk akal jadi kenyataan dalam hidup kami.
Hari ini apapun yang terhilang dalam hidup kami percaya Tuhan bisa limpahkan lebih jauh dahsyat daripada sebelumnya. Terjadi di dalam diri kami terima dengan iman. Dan hari ini, mulai hari ini, kami gak mau nabur sembarangan. Mungkin hari ini kami perlu nabur dengan air mata lagi. Kami perlu nabur kasih. Kami perlu nabur untuk belajar lagi. Kami perlu menabur baca firman lebih banyak lagi supaya perkataan kami dipulihkan. Tapi kami mau lakukan itu karena kami mau melihat Tuhan yang terbaik kami alami dalam hidup kami. Kami mau menabur kekudusan supaya kami menuai kedahsyatan Tuhan. Hari ini kami mau menabur kasih pengampunan. Hari ini kami mau menabur kasih pengampunan. Kami gak mau tinggal di dalam sakit hati itu. Tuhan berikan kami hati yang baru. Lawat hati kami, sembuhkan hati kami. Karena kami rindu mengalami Tuhan yang terbaik dari Tuhan. Kami melepaskan pengampunan. Kami melepaskan kasih berkat bagi orang-orang yang pernah menyakiti kami. Ketika kami menabur melakukan itu dengan air mata, kami percaya kami akan menuai kemenangan dengan luar biasa dari Tuhan. Terjadi saat ini di dalam nama Yesus. Hari ini kami mau menabur pekerjaan yang terbaik. Kami gak mau jadi orang asal-asalan. Karena orang yang asal-asalan gak akan menerima semua yang terbaik. Tapi kami mau menabur yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya mungkin taburannya gak mudah, tapi kami percaya kami akan menuai dengan berkelimpahan. Selalu ingat bahwa taburan tidak pernah akan sebanding dengan besarnya tuaian. Kerjakan yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Hari ini kami mau menabur kesabaran. Ajari kami sabar Tuhan, menanti waktu Tuhan yang terbaik. Orang yang mau menabur kesabaran akan menuai kebesaran Tuhan. Hari ini kami menabur doa. Dan kami akan menuai jiwa-jiwa diselamatkan. Kami mau menabur doa bagi keluarga kami. Kalau ada teman kami, keluarga kami, pasangan kami, anak kami, mertua, menantu, sepupu kami, om, tante kami, keponakan kami, siapapun nama yang Tuhan ingatkan saat ini, kami mau tabur doa. Syafaat kami Tuhan perhitungkan. Bukan kami yang bisa menyelamatkan, tapi kami percaya ketika kami berdoa Tuhan bekerja dengan luar biasa di sana. Tuhan pakai doa kami, melalui doa kami banyak orang dipulihkan, banyak orang diselamatkan. Hari ini kami mau menabur kesaksian. Kalau ada kesaksian yang kami terima sekecil apapun, kami mau hidup kami menuai banyak orang dikuatkan melalui hidup kami. Pakai kami Tuhan. Biar hari ini, di momen Natal ini, di Christmas Valley ini, seperti Yesus gak hidup bagi diri sendiri, tapi dia hidup bagi banyak orang. Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Biar kami semuanya di tempat ini bukan lagi jadi orang-orang yang egois, tapi kami menjadi orang yang peduli sama sekitar kami. Ketika kami menabur kemurahan hati, kami akan dikejar kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap tangan yang terangkat, kami sudah menerima pemulihan itu. Hati kami kembali dipulihkan. Ada orang-orang yang awalnya kau datang ke tempat ini dengan kepala tertunduk lesu karena melihat masa depanmu yang rasanya gak mudah. Tapi hari ini sukacitamu dibangkitkan sama Tuhan. Imanmu kembali dikuatkan sama Tuhan. Engkau melihat hari esok bukan lagi dengan ketakutan, tapi engkau lihat masa depanmu penuh dengan kisah pemulihan dari Tuhan. Terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan sama-sama. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Lewati cobaan, lewati cobaan, katakan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sekali lagi katakan lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Katakan pasti yang terbaik.
paling dahsyat. Tuhan pulihkan setiap kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, orang-orang yang dipulihkan Tuhan, katakan sama-sama. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Yes. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali.